Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwat wal akhwat, alhamdulillah sekarang menjadi majelis terakhir untuk kajian kitab Nahwu Wadih Jilid 2 ya. Yang mana ini adalah pertemuan ke-34 atau kira-kira episode 34 tentang dzarfuz zaman wa dzarfu al-makan. Ya, tentang dzarfuz zaman dan dzarf al-makan. Baik. Apa itu dzarf zaman dan dzarf makan? Dia adalah keterangan waktu dan keterangan tempat. Baik, mari kita lihat contoh-contohnya. Jumlahnya total ada 10. Coba dibacakan 5 contoh pertama. Jadi ini penting sekali juga saya tegaskan di dalam Nahwu Wadih ini, ya. Kalau pengarang di situ dalam contoh-contoh memberikan tanda bintang seperti ini, tanda bintang ya. Maksudnya adalah contohnya tadi dipisah. Contohnya tadi dipisah, kelompok yang ini nanti ada penjelasannya, kelompok yang satunya ada penjelasannya tersendiri. Gitu ya. Sayangnya di versi terjemahan tidak dilakukan hal itu, sehingga orang tidak tahu. Jelas ya, ini adalah penting sekali. Bisa dilihat di versi terjemahan biasanya dihapus ini tanda bintang. Seharusnya ada. Karena ada maksudnya di situ. Baik, yang siap untuk membacakan nomor 1 sampai 5, Abu Mustahid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif, qala al-muallifani rahimahumullah ya. Dimulai dengan begitu. Qala al-muallif rahimahullah. Ada 2 orang pengarangnya ya. Qala al-muallifani rahimahumullah. Terus al-amthilah. Al-amsilah makashtu bil iskandariyati syahran. Oke. Syaribal maridu dawa'a sabahan. Ya. Terus Jalastu ma'a sadiqi lahdatan. ya. 4. Tuqadul masabihu lailan. Terakhir nomor 5. Tajma'un namlatu Tajma'un namlatu qutaha sayfan. Betul. Baik. Untuk pengucapannya tadi kita lihat di versi terjemahan di sini pakai ra-nya difathahkan, betul ya? Seharusnya gimana? Ada yang tahu? Syaribah. Pak Syaribah. Dzaraf. Yang benar dzaraf atau apa ini? Betul atau tidak pengucapannya? Dzaraf dengan ra, fathah. Bukan ya? Seharusnya ra-nya diapakan? Sukun. Disukunkan. Dzarfuz zaman wa dzarful makan. Dikoreksi bukunya. Kalau yang dia itu dengan fathah, ya, biasanya diartikan adalah wadah, tempat. Kadang biasa juga dipakai untuk amplop. Kadang juga kayak gitu ya. Dzaraf. Pokoknya wadah, tempat untuk menyimpan sesuatu. Ini kalau saya cek di dalam kamus. Betul juga dzarf, walaupun dengan sukun juga bisa bermakna wadah, tempat menyimpan sesuatu. Mungkin ada versi dzaraf, tapi itu kurang tahu ya apakah ada atau tidak. Tapi yang sering kita pelajari dari guru-guru adalah versi dzarfuz zaman wa dzarful makan. Bilangnya seperti itu. Di sini zorfu juga di terjemahan yang anak punya nih zorfu. Ya, ini terjemahan memang harus banyak sekali dikoreksi. Buku terjemahan ini kasihan ya. Ini sudah terjual ribuan, orang ikut yang salah nanti. Diajarkan nanti yang salah terus. Nah, harus ada yang memperbaiki. Kalau saya diam, antum diam, siapa yang tahu yang benar? Kan gitu ya. Ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal.
Imam Ahmad ditegur, kok antum Imam Ahmad kok sering memperbaiki ini salah, ini salah, ini salah. Kata Imam Ahmad, kalau saya diam dan kamu diam, siapa yang tahu yang mana yang benar dan mana yang salah? Harus ada yang menjelaskan. Gitu ya. Baik. Tadi di sini makastu bil Iskandari. Nah, penjelasannya menyusul. Sekarang baca aja ya. Nomor 6 sampai 10, siapa bisa bacakan? Apa Ya, tadi di contoh nomor 2 ada yang agak keliru kayaknya. apa itu? Oh ya, syaraba ya. Harusnya apa? Ya, syariba. Syariba, Syariba. betul. Ini salah ya, harusnya syariba. Berikutnya 6 sampai 10. Siapa membacakan? Akhwat ya, Lu'lu'atul boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaftu amamal mar'ati. Waqaftu Mir'at. amamal mir'ati. Hmm? Jalasatil hirratu tahtal ma'idati. Namal kalbu khalfal babi. Yasibul lisu fawqas suri. Joro aliyun milan. Bagus, Masya Allah. Ini adalah contoh nomor 6 sampai 10. Kenapa kok dipisah? Tadi saya sudah jelaskan kenapa kok dipisah. Karena masing-masing punya pembahasannya tersendiri. Pada contoh 5 yang pertama, ya, pada contoh 5 yang pertama, kita fokus pada kata-kata yang datang di belakang. Tadi ada kata-kata berikut ini, 5 kata berikut ini. Yang mana saja? Nih, perhatikan ya. Ada kata syahron. Artinya apa? Syahron, sebulan. Itu bulan. Sabahan, pagi hari. Lahdatan, sebentar. Lailan, malam hari. Dan terakhir ada saifan, artinya adalah apa? Dalam Al-Quran, rihlata syita'i was-saif. Falyabudu rabba hadzal bait. Apa artinya saif? Musim Musim panas. musim panas. Baik. Ini adalah hal yang mau dijelaskan dulu pertama oleh pengarang berikut ini ya. Kita lihat penjelasan berikutnya. Kita lihat dari sekilas apa kesamaan dari semua ini tadi. Secara tampak mata, apa kesamaannya? Dari tampak zahir, lahirnya, luarnya. Mansub. Semuanya Mansub. mansub, akhirannya Mansub. fathah, mansub semuanya. Kita lihat ya di sini syahran, sabahan, lahdatan, lailan, semua sama akhirannya ya. Ini dari segi luar. Sekarang kesamaan mereka dari segi makna, sisi dalamnya apa kira-kira? Punya kesamaan apa? Semuanya menunjukkan apa? Waktu saja. Menunjukkan Waktu. waktu dan pembahasan tempat. kita, Waktu. keterangan waktu. Syahron 1 bulan waktu. Sobahan waktu pagi. Lahdatan waktu sebentar. Lailan waktu malam. Saifan waktu musim panas. Semuanya menunjukkan waktu. Dari sini kita juga bisa lihat bagaimana pengarang di sini atau penerjemah di sini ya menerjemahkan sesuai dengan apa yang cocok. Betul ya? Terkadang diartikan sebulan. Kok bisa diartikan sebulan? Dari mana kata sebulan? Kalau antum cuman pakai kamus, maka yang keluar kata bulan gitu saja ya. 1 bulan. Tapi dia jelaskan sebulan atau pagi hari. Atau paling jelasnya di sini. Di musim panas. Kita lihat ada kata di. Padahal dalam teks tidak ada kata fi yang menunjukkan di. Tidak ada kata-kata harusnya ada fi. Fi kan artinya di. Mana kata fi? Tidak ada. Nah, inilah materi yang kita pelajari sekarang. Bagaimana kata ini tadi dengan sendirinya sudah mengandung menunjukkan waktu. Penerjemahannya pun karena kita tahu fungsinya tadi, maka kita bisa sesuaikan dengan yang cocok. Tidak semuanya perlu diartikan di, tapi bisa ditambahkan di malam hari. Boleh. Orang sakit itu minum obat di pagi hari, dikasih kata di, bisa. Jelas ya di sini ya. Maka ini adalah materi pertama dari 5 contoh barusan memiliki kesamaan semuanya. Dari luar semuanya adalah mansub. Semuanya menunjukkan apa mansub? Akhirannya nasab. Fathah di situ kita lihat. Baik, kemudian di situ kata pengarang, misal ada orang bilang makastu bil Iskandariyah, saya tinggal di Alexandria, kota di Mesir.
Nah, apakah orang ini tadi yang mendengar tahu berapa lama dia tinggal? Maksudnya berapa lama? Tidak ketahuan. Baru kalau ada kata-kata syahron menjelaskan berapa durasi yang dia lakukan dari pekerjaan tadi. Oh, syahron berarti 1 bulan. Inilah yang disebut dengan keterangan, teman-teman. Saya kemarin tegaskan bahwa keterangan dalam bahasa Indonesia itu kan apabila kalimat sudah sempurna, terus kita tambahi dengan kata yang lain untuk menambah keterangan, menambah penjelasan, kan gitu ya. Begitu juga di sini, andai kata kita hapus kata yang berwarna biru ini tadi, yang saya tandai dengan warna biru, saya hapus. Cuman bilang, makatstu bil Iskandariyah. Saya menetap di Alexandria. Alexandria itu kota di Mesir. Kotanya Alexander the Great di masa lalu. Kota dengan perpustakaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah di masa lalu. Waktu itu ya. Nah, saya menetap di Alexandria. Saya menetap di Alexandria. Ini sudah kalimat sempurna, jumlah mufidah dalam ilmu nahwu. Nah, ketika ditambahi keterangan, ada makna tambahan. Karena dibutuhkan untuk menjelaskan waktu. Jelas ya teman-teman ya. Begitu juga dalam contoh yang tadi, syaribal maridu ad-dawa'a. Orang sakit itu meminum obat. Tapi nggak tahu kapan dia minum obat. Pertanyaan kapan ini dijawab dengan dzaraf ini tadi. Dzarf atau yang disebut dengan keterangan waktu. Gitu ya. Begitu juga pada contoh-contoh yang lain semuanya menunjukkan apa? Keterangan waktu. Dan dia kalaupun tidak ada, kalimatnya tetap sempurna. Nggak apa-apa. Misal kita hapus, tuqadul masabih. Kalimatnya sudah sempurna. Lampu-lampu dinyalakan. Sudah sempurna. Dikasih tambahan lailan, oh di malam hari. Menambahkan keterangan kapan. Bisa juga menjelaskan keterangan durasi waktu. Kayak tadi syahron, menunjukkan durasi waktu. Sedangkan sobahan menunjukkan menunjukkan waktu ya, bukan durasinya, tetapi menunjukkan kapannya. Nah, dua-duanya ini cara menerjemahkannya berbeda tentunya. Satunya durasi, satunya menunjukkan kapan, penentuan waktu. Berarti dia ta'yinul waqt, penentuan waktu. Yang satunya adalah ta'yin muddatil waqt atau muddati al-hadath. Menunjukkan berapa lama terjadi suatu perbuatan tadi. Kita lanjutkan sekarang dengan kelompok yang kedua penjelasannya. Kita lihat dalam perkataan pengarang di sini. Pada sisanya atau 5 contoh yang terakhir, kita temukan ada kata-kata berikut ini. Apa saja kata-kata berikut ini? Yaitu kata-kata amama di depan, tahta di bawah, khalfa di belakang, fauqa di atas, milan 1 mil. Oke, kita tandai lagi. Perhatikan baik-baik. Ada kata amama di muka, di depan, tahta di bawah, khalfa. Apa di khalfa tadi artinya? Di belakang, belakang atau di balik di sini diartikan. Fauqa di atas, di atas, nggak ditulis ya di situ ya. Oleh penerjemah belum ditulis. Fauqa artinya di atas. Milan, apa milan di situ? 1 mil. mil. Baik, kita lihat penjelasan pengarang di sini ya. Dalam penjelasan pengarang barusan, sudah ketahuan sebenarnya, antum bisa melihat apa persamaan dari 5 kata tadi secara luar. Menunjukkan tempat. Itu secara makna ya, secara dalam ya. Kesamaannya dari dalam adalah semua menunjukkan tempat, betul. Di depan, bawah, belakang, di atas. 1 mil, jarak 1 mil. Sekian meter ya. Berarti gimana? Kesamaannya selain itu apa? Fathah, Semuanya berakhiran Mansub, nasab semua. Amama, tahta, khalfa, fauqa, milan. Semuanya adalah mansub, nasab akhirannya. Kemudian kita lihat penjelasannya lagi. Ya ini lagi menambahkan seakan-akan ada orang bilang waqaftu, saya telah berdiri. Kalimatnya sudah sempurna.
Tapi kita tidak tahu di mana dia berdiri, maka muncul pertanyaan, aina? Di mana kamu berdiri? Maka kemudian dijelaskan amamal mir'ah. Jadi untuk menjelaskan tempat, gitu ya, untuk menjelaskan tempat. Adapun kalimatnya sudah sempurna. Jadi kita lihat tadi pada kata misalnya jara aliyun, Ali lari. Tapi kita tidak tahu Ali larinya berapa jaraknya, udah lari berapa meter. Oh, dia berlari 1 mil. Situ ada kan jalannya, dikoreksi harusnya berlari. Jara artinya berlari, bukan berjalan. Yathibul lissu. Itu sudah kalimat sempurna. Seorang pencuri lompat. Tapi kita tidak tahu di mana dia lompat. Dikasih keterangan fauqas suri, ini keterangan. Dia lompat di atas pagar, melompati pagar maksudnya. Baik, kita lanjutkan kepada kaidah untuk menyimpulkan apa berarti kita bisa definisikan dzarfuz zaman. Nah, ini benar nih, dzarfuz zaman, ra-nya disukunkan. Dzarfuz zamani ismun mansubun. Syaratnya harus isim. Kedua, syaratnya harus mansub. Baru kemudian syarat ketiganya yubayyinu zaman alladhi hasala fihi al-fi'l, menjelaskan waktu atau zaman terjadinya perbuatan tersebut. Menjelaskan waktu dari terjadinya perbuatan tersebut. Berarti ada perbuatan yang disebutkan sebelumnya. Ingat baik-baik ya. Berarti ada perbuatan yang disebutkan sebelumnya dalam definisi ini. Kemudian huruf mimnya di sini dikoreksi, harusnya dipanjangkan seperti ini. Az-zaman seperti itu, atau ditulis mim alifnya dengan seperti ini, az-zaman. Lanjut, dzarful makan. Sama juga, ismun syarat pertama, mansubun syarat kedua, yubayyinul makan menjelaskan tempat. Makan artinya tempat. Jelaskan artinya tempat. Tempatnya di mana? Berarti ini ada 3 syarat. Jelas ya? Harus isim, harus mansub, harus menjelaskan tempat terjadinya perbuatan tersebut. Lagi-lagi ikat dengan kata al-fi'lu alias kejadian atau perbuatan daripada yang muncul di kalimat tadi. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan latihan. Sebelum latihan mungkin ada yang mau bertanya tentang kaidah dan contoh-contoh tadi, dipersilahkan. Tentu ini dzaraf versi pemula. Saya selalu tekankan berulang-ulang kali teman-teman sekalian. Misalnya teman-teman ngaji, ini ada Ustaz lagi live di YouTube. Mengaji apa? Mengaji Alfiyah Ibnu Malik. Membahas apa? Dzaraf. Saya sudah belajar dzaraf dulu di Nahwu Wadih. Tidak seperti itu. Dzaraf di Nahwu Wadih berbeda dari dzaraf di Ajrumiyah. Tingkatannya berbeda lagi. Maksudnya berbeda di sini, nambah, ada tambahannya pelajarannya. Di kitab Syudzurudz Dzahab beda lagi tingkatannya. Di kitab Qatrun Nada beda lagi. Di kitab Alfiyah beda lagi, tambah naik lagi. Alfiyah panjang lagi. Di Jami'ud Durus tambah panjang lagi penjelasannya, lebih rinci lagi. Jadi jangan kemudian hanya lihat, oh ini dzaraf saya sudah pernah belajar. Tidak, dzaraf yang kamu pelajari versi masih TK SD ya. Belumnya SMP, SMA, sama-sama matematika, tapi kelasnya berbeda, materinya berbeda. Kita lanjut ya. Sekarang dengan latihan 1. Sebutkan dzaraf zaman dan dzaraf makan pada kalimat di bawah ini. Di situ udah enak, ada artinya juga, bisa Anda cocokkan ya. Ciri pertama tadi kita bilang apa? Dia harus apa? Pertama, syaratnya? Mansub. Masih ingat? Harus Isim. syaratnya. Isim. Kedua, harus apa? Mansub. Nasab. Baru ketiga, menunjukkan Kejadian. waktu atau tempat. Berarti kalau ada yang Waktu atau menunjukkan tempat. waktu atau tempat tapi tidak nasab, apakah dzaraf? Tidak. Bukan. Tidak Bukan. memenuhi syarat. Berarti ingat baik-baik ya. Ada sesuatu menunjukkan tempat. Misal kita bilang fil laili, di malam hari. Secara makna ini dzaraf. Tapi tidak memenuhi persyaratan karena dia katanya harus mansub. Di sini fil laili majrur, bukan mansub. Maka dia bukan dzaraf walaupun menunjukkan waktu. Saya ulangi lagi. Atau lagi misalnya di sini menunjukkan tempat. Misal dia bilang fil masjidi, di masjid, tetap saja tidak bisa dibilang dzaraf. Dan juga tidak sembarangan langsung kita bilang masjidan langsung jadi dzarf mak.
Jadi ada kata-kata khusus untuk dzaraf ini. Nanti yang jelaskan di materi-materi yang lebih tinggi lagi. Ada dzaraf mutasarrif, ada dzaraf ghair mutasarrif. Tidak kita rinci di sini, kita hanya belajar dari contoh-contoh saja kalau untuk pemula ya. Baik, berarti Anda harus lihat dia harus isim, dia harus mansub, dia harus menunjukkan waktu atau tempat. Silahkan dicari di kalimat ini, yang sudah tahu silahkan klik tombol angkat tangan ya. Siapa sudah menemukan? Boleh Hilyah? Ya Ustaz, yauman. Yauman di situ Yauman. diartikan suatu Sorfu zaman. suatu hari. Hari-hari. Nah, Suatu hari. ini juga ya. Bedanya orang belajar bahasa Arab benar-benar ngikutin langkah belajar bahasa Arab yang sesuai dengan caranya, dengan orang yang cuman modal Google Translate atau kamus. Misal dia mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia, suatu hari. Dia cari kamus kata suatu, terus dia cari kata hari. Terus digabungkan jadi satu. Itu adalah karangan dia sendiri bahasa Arabnya ya. Bukan yang orang Arab ucapkan. Nah ini ketika antum melihat seperti ini, oh yauman itu artinya suatu hari. Karena dia adalah dzaraf menunjukkan apa ini? Dzaraf apa ini? Zaman atau makan? Sorfu zaman. Dzarfuz zaman, betul. Dan dia dalam bentuk nakirah. Nakirah berarti tidak diketahui, tidak ditentukan kapan. Maka suatu hari. Tidak dijelaskan harinya kapan. Hari apa, tanggal berapa, tidak ada. Lihat detailnya bahasa Arab ini ya. Detail sekali. Tidak sembarang kata-kata yang dikeluarkan di sini. Dan masing-masing punya makna. Beda dengan antum bilang al-yauma. Contoh di Al-Quran apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pakai alif lam. Dan dia dzaraf juga. Al-yauma. Hari ini. Al-yaum. Hari ini artinya. Yauman. Suatu hari. Beda nakirah dan ma'rifah. Langsung maknanya berubah beda. Satu pakai alif lam. Satu tidak. Tapi sama-sama mansub. Dan sama-sama dzaraf. Lihat teman-teman. Detailnya bahasa Arab. Makanya saya tekankan berkali-kali. Orang yang dia berceramah agama, dia faham bahasa Arab, dia faham apa yang dia ucapkan dari ayat dan hadis, itu beda dengan yang dia cuma baca terjemah. Sangat berbeda jauh sekali. Kalau antum ikut kajian-kajian kita, pelajaran tafsir segala macam, ngerti baru ngerti. Oh iya. Ya sembarangan ini. Kata-kata yang Allah pilih. Bukan kebetulan. Kita lanjut ya. Siapa yang sudah menemukan? Hafizul, silakan. Sa'atan, Ustaz. Yang mana? Sa'atan, betul ya. Sa'atan. Sa'atan di sini diartikan apa? 1 jam. Di situ ada di bawah ya. 1 jam. Karena dia dalam bentuk mufrad menunjukkan kata tunggal. Maka diartikan 1 jam. Walaupun nggak ada kata satu di situ. Harusnya kan kalau udah belajar bahasa Arab, iya karena harusnya ada kata satu sa'atan wahidatan gitu kan ya. Tidak perlu karena dia sudah tahu ini bentuk mufrad. Bentuk mufrad dan bentuk tunggal menunjukkan 1. Detail ya bahasa Arab ya. Fasarat binal markabul kahrobai sa'atan. Dalam waktu 1 jam. Berarti dia menunjukkan durasi. Jadi kita lihat ada yang menunjukkan durasi dan ada yang menunjukkan penentuan waktu alias kapan. Ya, siapa lagi bisa menemukan ini ada nama baru coba? Eri Siswati. Mana lagi? Iya, Ustaz. Zuhron. Zuhran. Zuhran pengucapannya. Apa artinya zuhran? Waktu zuhur. Di waktu zuhur. Di waktu zuhur. Jadi ini juga menunjukkan dzaraf zaman atau makan? Zarf zaman. Zaman. Ucapannya zaman ya. Zaman. Baik. Iya, zaman. Berikutnya siapa menemukan lagi? Lu'lu'atul. Yang lain boleh cari lagi, masih banyak ya. Yang mana Lu'lu'atul? Pak Yayan boleh? Amama. Amama. Mana ini Pak? Waqafna amamaha. Betul. Jadi ada juga dzaraf yang dia itu sekaligus mudhaf. Bersandar ke kata setelahnya seperti kata amamaha. Bersandar ke dhamir ha. Kami berdiri di depannya. Di depan dzaraf makan. Masya Allah. Sambil tentukan ya. Setelah menyebutkan tentukan apa dzaraf zaman atau dzaraf makan. Baik. Siapa sudah menemukan lagi? Davi?
Dafi arham. Yang mana? Naam, Ustaz. Wa masyaina haulaha niku dzarfu al-makan. Betul, haulanya saja ya. Dzarf Oh, nggih. makan. Menunjukkan apa? Tempat Sekitar, ya, sekitar, Sekitar. sekeliling. Haulaha menunjukkan sekeliling. Haulaha, bagus. Berikutnya, siapa yang sudah menemukan lagi? Ada Adib. Adib, silakan. Wasa'idna fawqaha. Yang mana? Fawqaha. Fauqa, artinya apa fauqa tadi? Di Di atasnya. atas, di sini diartikan ke puncaknya ya, puncak ya berarti. Ya. Ahsan, bagus. Dzaraf makan. Bagi teman-teman, kalau masih bingung, pokoknya lihat contoh-contoh yang dicontoh tadi itu sudah cukup dulu ya. Pokoknya lihat dia isim, dia mansub, dia menjelaskan waktu atau tempat, sudah dia berarti dzaraf. Gitu ya. Coba dicari lagi yang menemukan. Ibu Nana, boleh Ibu Nana? Ada hadir Ibu Nana, Masya Allah. Tahta. Ya? Tahta. Tahta. Betul. Tajri tahta. Dzaraf zaman atau makan? Makan. Makan, betul. Artinya di bawah. Tempat. Ya Allah. Berikutnya, siapa lagi menemukan? Siti Nurani. Tawilatan. Tawilatan, yakin. Tawilatan artinya apa? Panjang ya? Artinya. Atau lama? Oh, iya. Bukan tawilatan, tapi sebelumnya. Karena Asran, tawilatan adalah na'at. Asran, Ustaz. Asran, ya. Asran. Atau muddatan tadi ya sebelumnya. Ada asran juga, ada muddatan. Oh, iya. Betul. Muddatan artinya Iya. waktu. Muddah itu waktu. Ada kata tawilah. Tawilah lama. Panjang. Waktu yang panjang berarti Oh, iya. waktu yang lama. Tapi dzarafnya, dzaraf zaman adalah muddatan. Tawilatan adalah sifat atau na'at untuk muddah. Jelas ya? Maka di sini Syukran, Ustaz. untuk terjemahnya tidak ada. Di sini tidak ada, tidak diterjemahkan oleh pengarang. Kami duduk dalam waktu. Muddah itu artinya waktu. Yang lama sekali. Muddah. Tapi kalau antum cuma bilang muddatan saja, artinya sebentar. Ini uniknya bahasa Arab ya. Kalau antum bilang jalasna muddatan, berarti artinya saya duduk, kami duduk sebentar. Gitu ya. Kita lanjut berikutnya. Siapa yang menemukan lagi? Masaan, Ustaz. Masaan, betul. Apa arti masaan? Di situ, waktu, Di waktu waktu sore. sore. Betul ya. Tadi ada juga waktu asar. Ini adalah semua jawaban dari latihan 1. Tidak ada lagi di sini ya. Baik. Untuk mengenali ini tadi, saya tadi jelaskan bahwa dzaraf ini sebenarnya ada yang dia itu mudhaf ke kata setelahnya dan ada yang tidak. Maksudnya mudhaf itu ada ya, Anda misalnya ucapkan tahta, nggak bisa bilang tahtan. Tapi Anda harus mudhafkan ini ke kata setelahnya. Tahta syajarati, di bawah pohon. Tapi ada kata yang tidak perlu jadi mudhaf. Seperti tadi kata yauman, suatu hari. Tidak perlu dimudhafkan ke setelahnya. Kalau mau mudhaf ke setelahnya bisa Anda bilang yaumal arbi'ai. Misalnya, dhahabtu yaumal arbi'ai. Aku pergi di hari Rabu. Ini kalau mudhaf ke kata setelahnya. Bisa juga tidak mudhaf, tergantung kebutuhan. Butuhnya apa? Kalimatnya yang mau dipakai apa? Nah, begitu ya. Kita masuk latihan 2, mengarang dalam kalimat. Jadi dzarf ini juga disebut dengan istilah yang disebut oleh pengarang di sini, maf'ul fih. Nama lain dari dzarf adalah al-maf'ulu fihi. Al-maf'ulu fihi. Ini nama lainnya. Sama artinya menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Yang bisa mengarang kalimat dalam kalimat sempurna. Bebas, nggak harus urut ya. Letakkan bebas yang mana aja yang antum cocok. Langsung letakkan. Tadi gampang saya bilang, caranya tinggal buat kalimat sempurna dulu, lalu tambahin. Karena dia hanya keterangan. Keterangan itu menambahi kalimat yang sudah sempurna. Kalau keterangan dibuang, kalimatnya masih tetap sempurna. Gitu ya. Baik, Hamzah, boleh? Contohnya Hamzah.
Zahaba Aliyun Hmm? ila Jakarta godan. Boleh. Dhahaba Aliyun ila Jakarta ghadan, besok pagi. Siti Nurani, silakan. Boleh Siti Nurani mencoba. Katakan dalam kalimat, semuanya boleh coba ya. Katanya pengen bisa ngomong bahasa Arab, ngarang satu kalimat dulu. Kalau udah bisa, nanti insya Allah bisa ngomong bahasa Arab ya. Sekarang latihannya ngarang satu kalimat dulu. Ya, Siti Nurani mau coba? Abu Mujtahid boleh? Nah, Ana pilih usbu'an, Ustaz. Boleh. Usbu'an, 1 minggu. Ya. Safartu ilal Mm-mm. Safartu ila safartu ilal bima Bima usbu'iyan. Usbu'an. usbu'an. Kalau usbu'iyan beda lagi ya. Kalau bilang Usbu'an. usbu'iyan itu artinya setiap pekan. Nah, kok bisa begitu Ustadz? Itu ada nanti jadinya jenis pakai masdar sinai ya. Itu namanya masdar sinai. Jangan dibahas di sini, itu ilmu shorof. Baik, siapa lagi menemukan? Kok menemukan? Punya contoh. Hafizul sudah sering ya, enggak usah ya, enggak apa-apa ya. Hafizul sudah pintar. Boleh Ibu Nana? Ya Ustaz. Boleh Bu Nana? Darostu al-lugata arabiyata lailatan. Masya Allah, betul. Lailatan. Artinya di sini kalau semalam kurang tepat ya. Harusnya suatu malam. Kalau semalam takut orang nyangkanya tadi malam. Kalau tadi malam artinya barihah. Al-barihah. Kan kalau semalam saya ngapain? Berarti kan maksudnya tadi malam ya. Kemarin malam gitu. Kalau orang Madura kemarin malam sama tadi malam beda lagi ya. Baik, kita pakai bahasa Indonesia aja. Lailah, suatu malam. Lailatan, suatu malam. Kalau mau bilang setiap malam beda lagi ya. Kulla lailatin. Itu kalau setiap malam. Kalau al-lailata, malam ini. Dikasih alif lam artinya malam ini. Nanti malam. Tuh beda-beda teman-teman ya. Lailatan, al-lailata, kulla lailah. Ini semua dzaraf juga. Tapi maknanya berbeda-beda. Lailah suatu malam, tidak diketahui kapan. Al-lailah ketahuan tapi sekarang. Nanti malam. Kulla lailah setiap malam. Berikutnya ada rapotan harahap. Boleh? Yang mana? Saya pakai akun suami Ustaz. Ini Fajran. Boleh, fajran. Salaitu Fajran fil baiti. Boleh. Sallaitu fajran fil baiti. Boleh. Seperti itu. Contohnya bagus. Siapa lagi punya contoh? Banyak nih Masya Allah. Karena gampang ya contohnya. Idil Akbar boleh. Muhammad Idil Akbar. Ana pilih Kuddam. Quddam. Ya, Quddam artinya di depan. Qama Zaidun Heeh. Kuddam Fasli. Quddam al-fasli boleh ya. Quddam ini sama dengan amama ya. Oke, kalau di Arab lebih sering pakai amama atau Quddam? Yang paling sering pakai Quddam ya. Kalau di Arab sehari-harinya. Waktu saya di Yaman gitu. Entah di negeri lain enggak tahu. Kalau di Yaman dulu sering pakai Quddam. Quddam. Khalf itu juga sering. Khalf di belakang. Belakangnya apa gitu ya. Khalf. Terus kalau bilang besok, kalau orang Arab di Yaman enggak bilang ghadan. Bilangnya bukrah. Bukrah ya, bukratan wa asilan itu di Al-Quran ya. Bukratan. Apa artinya bukrah? Pagi, maksudnya besok pagi. Bukrah. Ya, tulisannya begini. Dulu ya agak shock juga ya. Apa bukrah gitu. Ternyata bukrah itu ghadan besok gitu. Masuk akal juga sebenarnya. Baik. Dahran ini entah apakah betul terjemahnya 1 tahun, karena dahr ini umum ya. Dahr itu juga bisa diartikan 1 tahun sih. Kalau man shoma ad-dahra, siyamud dahr, puasa 1 tahun, yaitu dahr. Bisa juga ya. Maksud 1 tahun. Aman sanatan dengan dahron semuanya sama berarti ya maknanya. Aman
sanatan, dahron sama-sama berarti 1 tahun. Kita lanjut. Latihan 3. Letakkan dzarf yang sesuai pada kalimat-kalimat berikut ini. Langsung atau menyalakan aja mikrofonnya yang tahu ya. Yadharul qamaru. Langsung jawab. Lailan. 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 Tatlu'u syamsu. Sobahan. Sobahan. Pagi hari ya. Lanjut. Wudi'at anabibul ma'ah. Ma'i ini salah ya. Anabibul ma'i. Ayo siapa bisa? Amamal hammam. Amamal hammam atau tahta ya. Tahtal hammam misalnya. Di galian bawah misalnya. Kalau di depan biasanya pintu ya, orang mau masuk. Nomor 4. Intazartu sadiqi. Amam al-masjid. Lahzat. Boleh. Amamal masjid boleh. Lahzatan juga boleh. Lahzatan artinya sebentar. Waqafal qitaru. Ayo, Syariah. waqafal qitaru. Syari'an. Bisa kita bilang amama. Bisa juga pakai dzarf zaman, bisa pakai dzarf makan. Apa ini? Bebas. Waqafal qitaru 1 jam. Apa 1 jam? Mahattah. Sa'atan. 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 Tapi kita nggak bisa bilang mahattatan, nggak bisa ya. Waqafal qitaru fil mahattah. Kayak gitu. Tapi dia bukan dzarf. Yaqa'u iqlimu Misra. Titik as-Sudan. Wilayah Mesir terletak di mananya Sudan? Bijanib. Apa ya? Pakai antum hafal geografi enggak? Dia ada di mana? Pakai kompas. Mesir ada di mana? Utara, barat, timur, selatan. Dari Sudan. Enggak hafal peta? La arif. La ta'rif. Apa? Sudan ada di mana? Selatannya. Berarti Mesir ada di mana? Utara. Antum sebisa mungkin hafal peta buta ya teman-teman ya. Kalau bisa hafal peta buta bagus. Hafal. Bisa gambar lengkap dengan ini, tahu negara ini, negara ini, negara ini. Jadi Sudan itu terletak di selatannya Mesir. Berarti Mesir terletak di utara Sudan. Mada naqul bil Arabiyah? Kita bilang apa? Syamal. Syamal atau janub? Janub. Tuh, ganti. Syamal. Syamal ya. Syamal artinya adalah utara. Syamala. Kayak gitu. Yaqa'u iqlimu Misra syamalas Sudani. Bukan Sudana. Sudani. Ada alif lam di situ. Seingat saya Sudan ya. Karena dia alif dan nunnya bukan tambahan. Walaupun dia bisa, ini alam terus akhirnya alif dan nun. Seingat saya dia itu termasuk, ya kalau katakan, ya ini pakai alif lam berarti dia bukan mamnu' minas sarf. As-Sudani, betul. Munsharif dia. Dhahabtu ilal madrasati. Sobahan. Tuh. Kalau mau bilang waktu duha gimana? Anda bisa bilang begini. Waqtad duha. Jadi waktanya dijadikan dzarf. Waqtad duha mudhaf ya. Las bisa seperti itu. Wakta ini bisa dijadikan dzarf. Kata wakta dimudhafkan kepada kata lainnya. Yaqa'ul maqtamu titik al-Qahirah. Apa kira-kira? Apa ini maqtam ini? Saya baru tahu juga. Titik. Kira-kira apa itu jawabannya? Di tengah kota Kairo. Apa bahasa Arabnya di tengah? Wasati. Kalau wasati beda. Sinnya pakai fathah atau pakai sukun? Wasat atau wasat? Mana yang betul? Fathah. Yakin? Wasati. Coba ini saya cek. Yang benar malah sukun ya. Bentuk masdarnya fa'lun wasta. Berarti di sini yaqa'ul maqtamu wastal qahirati. Itu salah harokatnya. Dikoreksi. Baik. Talzamun namlatu maskanaha. Apa? Sepanjang malam hari. Gimana kalau sepanjang malam hari?
Tulal Tulal laili. Tulal laili. Tulal laili. Tulal laili atau tiwalal laili, tulal lail. Sepanjang malam. Jadi tula di situ karena dia mudhaf kepada dzarafnya. Baik, saya sambil ngecek arti maqtam tadi ya. Kok enggak nemu. Kalau ada yang nemu bisa kasih tahu ya. Maqtam. Kalau al-muqattam, al-muqattam ini seharusnya al-muqattam, salah, bukan wasat berarti, bukan di tengah. Saya kira ini nama tempat. Ternyata ini nama gunung. Al-muqattam. Al-jabalul muqattam ada di mana? Terletak di bagian Kairo sebelah timur. Yaqa'ul maqtamu di sini berarti syarqal qahirati, timurnya Kairo. Misalnya anggaplah kayak gitu, betul ya. Anggap aja betul di sini. Syarqa di sebelah timur. Kita lanjut latihan 4. Nah, ini yang kemarin saya bilang sulit ini termasuk ya. Untuk level antum-antuna di sini termasuk agak sulit. Jadi boleh dijawab semampunya saja, tapi kita pilih satu aja ya. Pilih yang agak rumit di sini nomor 3. Buat satu kalimat. Fa'ilnya isim isyarah untuk jamak muannas. Itu fa'ilnya ya. Maf'ul bihinya termasuk dari asma khamsah. Dan ada dzarf zamannya. Syaratnya ada 3 ya. Siapa bisa? Hamzah di sini sudah angkat tangan. Boleh, silakan Hamzah. Ustaz, Anda nyoba ya. Boleh. Dorobat. Hmm? Dorobat ulaikal ummahatu. Boleh, saya tulis sebentar ya. Darabat ulaikal ummahatu. Sudah terpenuhi di sini fa'ilnya pakai isim isyarah ulaika untuk jamak muannas, betul. Akho yasirin. Akha yasirin, betul, termasuk asma khamsah. Maf'ul bihinya. Anda mau pakai maf'uli ajli, coba ya Ustaz juga ya. Godoban al-laila. Ghadaban al-laila. Boleh. Ghadaban al-laila. Karena marah. Oleh ajli. Al-laila. Malam ini. Berarti ini bisa diartikan tadi malam kalau orang yang mengucapkannya pada malam hari. Karena dia pakai fi'il ma'di. Misalnya begitu ya. Tetap harus dilihat kapan orang ini mengucapkannya. Ini contohnya seperti itu. Bisa juga Anda bilang, misalnya, da'at ulaikan nisa'u, telah memanggil wanita-wanita itu, Aba Muhammadin, ayahnya Muhammad, amama al-masjidi, di depan masjid. Selesai. Oke, contoh-contoh yang gampang-gampang bisa teman-teman ya. Kayak kata-kata yang sering dipakai bisa. Atau nadharat, lihat, melihat ya. Ra'at ulaikan nisa'u, ulaikat talibatu, Aba Zaidin, ayahnya Zaid, pakai isim khamsah, ismi minal asma'ul khamsah. Kemudian kasih dzarf zaman, amamal baiti. Selesai. Oh, dzarf zaman ya. Dzarf zaman berarti bisa kita pakai as-sa'ah. Nah, ini juga teman-teman dzarf zaman yang sering kita bilang misalnya as-sa'ata. Menunjukkan jam, pada jam sekian. Misal saya mau bilang jam 1 siang, gimana bahasa Arabnya? As-sa'ata al-wahidata Zuhron. naharon, zuhron juga bisa, naharon juga bisa. Jadi kalau mau menunjukkan waktu, jam, kayak kita mau bilang jam sekian, bisa pakai fi sebelumnya, bis-sa'atil wahidah, atau langsung dijadikan dzarf as-sa'atal wahidah. Kita lanjut sekarang dengan latihan mengarang, tidak usah seperti biasa. Antum di sini disuruh menceritakan, mengarang ini sebenarnya latihan insya namanya ya. Latihan biasanya disebut dengan insya. Anda mengarang dalam satu buku, atau bukan satu buku, satu halaman atau setengah halaman. Ini juga diantara cara cepat bisa menguasai bahasa Arab. Rutinkan ini seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu cukup ya. Seminggu sekali, udah sangat cukup sekali, asalkan istiqomah. Tidak harus setiap hari. Latihan 6 meng-i'rab.
Siapa bisa bacakan? Ini inti dari materi kita, terus kita selesai dari kitabnya. Siapa membaca? Hilyah? Silakan. Ustaz. Namuzaj. Hmm? Yashtadul harru saifan. Terus. Yashtaddu fi'l fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah. Betul. Al-harru fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Hmm? Saifan zarfu zamanin mansubun bil fathati. Ya, itu salah di buku dikoreksi, harusnya pakai dha. Bukan Ya, dha. zarfu zamanin Zarfu mansubun bil zamanin. Saifan menunjukkan musim panas. Menunjukkan waktu musim panas. Semakin parah. Al-harru itu sudah berarti panas ya teman-teman ya. Al-harru itu adalah panas. Yashtaddu menguat. Panas semakin menguat di musim panas. Gitu artinya. Berikutnya, sekarang kita masuk pada latihan meng-i'rab. Siapa yang bisa? Nomor 1. Boleh? Yang mau mencoba? Lu'lu'atul, silakan. Ikhtafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtafa fi'lun madin Mm-mm. mabniun alal fathi muqaddaratun alal alifi. Mabniun alal fathi al-muqaddari. Bukan al-muqaddaratun ya. Karena al-fath di situ mudzakkar. Mabniun alal fathi al-muqaddari alal Alifi alifi. li'annahu Boleh li'annahu walaupun ini belum dipelajari ya. Ada atau tidak? Belum dipelajari ini. Fi'il mu'tal akhir ya. Li'annahu mu'tallul. fi'lun akhir. Sudah seingat saya di bab pertama dari kitab ini ya. Cuman cara i'rabnya mungkin pada lupa juga. Mabniun 'alal fathil muqaddari 'alal alif li'annahu mu'tallul akhir. Al-waladu fa'ilun marfu'un bidhammati. Al-waladu fa'ilun Marfu'un marfu'un bidhammah. bidhammati. Terus Wara'ah wara'a dzarful makani. dharfu makanin, kita pakai nakirah ya. Dzarfu makani makanin. Terus mansubun mansubun. bil fathati wa huwa mudhaf. Betul. Wa huwa mudhaf. Terus asy-syajarah Mudhafun ilaihi. mudhafun Asyajarati mudhafun ilaihi. Majrurun majrurun bil kasrati. bil kasrah. Selesai. Seperti itu saja ya. Ini versi ringkas, ada versi panjangnya, ada. Bukan di sini tapi waktunya ya. Kita lanjut berikutnya dengan nomor 2. Siapa yang bisa? Nomor 2, Madinah. Boleh? Silakan Madinah. Coba yang Ustaz. Boleh mencoba. Jangan takut salah. Safaro afuka ilal aqsuri syita'a. Syita'an. Safaro fi'lun madin apa ya? Kalau tetap itu Bos. Kenapa? Fi'lun Kalau nggak berubah tuh, Bos. Mabniun alal fathi. Betul. Akhuka, aku fa'ilun 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 marfu'un. Terus? Bil apa? Bukan dhammah. Bil wawi. Kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhafun. Wal kafu
mudhafun Mudafun ilaih. ilaih, dhamirun, Damirun. jenis apa? Dhamir muttasil, Damirun mabniyun, munfasil. alal, Mabniun alal fathi, fi fathi. mahalli, Fi mahalli. harusnya apa dia? Kalau mudhaf ilaih, Mudafun ilaih harusnya fi mahalli jar, fathi harusnya majrur ya. jar. Tapi dia Ya, mabni. majrur. Ini pelajaran-pelajaran dulu teman-teman. Misalnya ada yang bingung, apa sih Ustaz kok saya bingung? Ini pelajaran dulu, udah pernah dipelajari semuanya. Lanjut, ila. Ila harfu jarrin. Mm-mm. Istilahnya lupa. Mabniyun. Semua Mabniun huruf pasti alal mabni. mabniun ala sukun. Ala Ala sukun. Terus al-aqsuri, Al-aqsu maf'ulun bi ya sadar. majrurun Sitaan bi ila majrurun. wa Oh iya. alamatu jarrihi Majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun srin. zahiratun fi akhirih. Terus syitaan Sitaan dhar Darf. dharfu darfu zamanin. darfu zaman. Terus apa kalau dharf? Pasti Mansub mansub, betul. Mansubun bil bil fathi. fathati. Bil fathati. Oke, Masya Allah. Betul ya. Ini adalah penutup dari materi kita di pertemuan kali ini karena sudah habis kitabnya. Sudah tidak ada lagi. Ini kalau antum bisa lihat di sini sudah habis. Tuh, tamat ya. Alhamdulillah berarti kita bisa lanjut kepada jilid yang ketiga suatu saat insya Allah. Nggak tahu kapan karena kita masih ada kajian-kajian kitab yang lain. Dan saya lihat kayaknya butuh belajar sorof ini. Karena banyak yang ilmu sorofnya masih belum tahu bentuk-bentuk sorof. Jadi harus sorofnya dulu dimatangkan. Belum masuk nahwada jilid 3. Nanti pusing ya kalau masuk nahwada jilid 3 nggak ada dasar sorof, bingung nanti. Baik, karena di nahwada jilid 2 saja sudah kelihatan juga banyak bingung buat kata kayak maf'ul mutlak. Nggak bisa karena tidak tahu cara membuat masdar. Jadi hal ini ya kemudian kayaknya kita perlu belajar sorof juga. Sorofnya dulu nanti kita cari kemungkinan kita pakai nantilah saya carikan dulu apa kitab sorof yang cocok. Insyaallah ta'ala. Baik, ada yang mau disampaikan teman-teman atau ditanyakan sebelum kita tutup? Ustadz, Afwan, Ya. boleh bertanya? Boleh. Ustadz, misalnya kayak zorof zaman ini bisa jadi majrur kak, misalnya kayak tadi kulla yaumin itu tetap kedudukannya juga sebagai zorof zaman. Kalau misalnya dia jadi kulla yaumin. Dzarafnya kullanya, kata yang sebelumnya, yang di i'rab dzaraf itu. Sedangkan yang yauminnya hanya mudhaf ilaih i'rabnya. Jelas? Bukan dzaraf. Karena dzaraf tadi syaratnya harus apa? Mansub. Jelas ya? Berarti misalnya kulla yaumin yang di i'rab dzaraf adalah kulla. Bukan yauminnya. Yauminnya adalah mudhaf ilaih. Jelas ya? Tapi kulla tadi tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh kepada yaum itu tadi. Itu. Jelas insyaallah. Ya. Kalau mau lebih dalam tentang hal-hal ini, saya sarankan yaitu kitab Jami'ud Durus. Cuman Jami'ud Durus ini hanya bisa dibuka oleh yang sudah belajar lumayan ya, bahasa Arabnya udah jauh. Kalau dengar syekh orang ngomong ngerti, baca kitab tanpa harokat dia ngerti. Nah, bisa ke Jami'ud Durus. Kalau di situ versinya ensiklopedi memang. Jelaskan semuanya rinci-rinciannya dan menggunakan metode modern yang mudah dibandingkan buka alfiyah. Kalau buka alfiyah nanti pusing ya. Kata-katanya ini gimana, maksudnya ini gimana. Pakai bahasa-bahasa orang dulu. Kalau pakai versi modern, Jami'ud Durus Al-Arabiyah punya Syekh Mustafa Al-Ghulayini itu sangat cocok sekali. Hanya saja ya untuk tingkatan antum di sini misalnya masih belum bisa membaca kitab Gundul, masih belum ya untuk buka kitab tersebut. Tanyakan saja di grup, nanti saya yang jawab ya. Sekarang gitu aja. Ya Bu Nana, ada yang mau disampaikan? Tadi mau jawab. Silakan Bu Nana.
angkat tangan tadi Bu Nana. Tidak, iya. Enggak ya, kepencet ya? Iya, maaf. Oh ya, nggak apa-apa. Baik. Barakallahu fikum. Ustaz, Terima kasih banyak sudah hadir semuanya di penutupan acara kali ini. Dengan ini maka kita sudah tuntas belajar dari Nahwu Wadih jilid 2 untuk madrasah ibtidaiyah. Jadi ini materi untuk madrasah ibtidaiyah, teman-teman. Berarti kita lihat, oh iya, semakin banyak kita tamatkan kitab, semakin banyak kita tahu kita tidak tahu. Semakin banyak kita tahu kalau kita itu tidak tahu sama sekali apa-apa ya. Maka dari sini semakin banyak orang berilmu, dia akan semakin melihat dan perhatian pelan-pelan, tawakuf, dia melihat sesuatu tidak langsung menghukumi, dia belajar lagi. Oh ya, ini bentar. Ini apa ini? Ini jangan-jangan tadi saya salah bacanya. Dia selalu ada perasaan untuk tathabbut, untuk mencari tahu, mengkoreksi, mengklarifikasi apa yang dia baca tadi benar enggak? Saya memahami begini. Hati-hati sekali dia dalam melakukan langkah-langkah dalam menentukan sesuatu, apalagi berkaitan dengan agama. Baik, kita tutup dulu ikhwan wa akhwat. Jazakumullah khairan, terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Saran saya bagi yang belum mengikuti bisa mengikuti rekamannya tersedia di YouTube semuanya ya. Akhirul kalam, naqra'u du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan ini semua bermanfaat bagi kita, menjadi hujjah buat kita, bukan hujjah kepada kita. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti, bukan menjadi hal yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.